Welcome to Technical Friday. Yeah, you're a trader. Halo semuanya, balik lagi sama episode dari Trading Academy ID di Technical Friday. Episode kali ini, seperti biasa, gue bakalan ngebahas lagi ya Gold dan GJ. Oke. But di kali ini gue mungkin ini kan karena memang kira-kira ini Gold dan GJ lagi running ya harganya. Jadi mungkin ini lebih ke updatean. Dan ketika sama gue pengen ingetin lagi, ketika harga sudah running itu apa yang baik kita lakukan gitu ya. Jadi kan ada fase-fasenya market itu lagi rally, ada yang fase-fasenya rally itu maksudnya dia udah jalan, udah running ya. Jadi momentumnya itu udah masuk ke market. Nah, jadi ada marketnya tuh yang masih waiting, menunggu gitu ya. Jadi belum masuk momentumnya. Kita masih bisa menunggu dan nah, biasanya kalau gue pribadi, gue tuh lebih sering entry ke market yang sedang menunggu untuk sebelum dia rally. Nah, tapi nanti gue bakal jelas lebih banyak lagi. But first of all, gue pengen welcome sekali lagi ke kalian semua yang baru mungkin join di channel ini. So, balik lagi gue memang di sini channelnya khusus untuk mengedukasi orang-orang yang tertarik di dunia trading. Nah, mostly gue tradingnya memang di forex dengan tapi akhir-akhir ini memang gue ada bikin beberapa video tentang binary option. Nah, mungkin agak-agak lumayan banyak peminatnya juga. Nah, mainly ya sebenarnya kalau gue utamanya itu gue tidak trading di binary options. Utamanya gue tradingnya itu di forex. Nah, so untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi tertarik di binary option, kalian bisa juga coba-coba untuk belajar ya di forex yang real ya, bukan yang optionsnya. Nah, kalian bisa klik link di bawah untuk daftar brokernya kalau kalian belum punya broker, dan kalian bisa pakai broker yang udah gue pakai selama 5 tahun. Itu gue bisa garanti itu sangat aman. Nah, kalau di binary option tuh gue sekarang kendalanya memang biasanya kendala dengan brokernya bukan dengan tradingnya. So, gue merasa kurang aman di situ. Nah, makanya kalau gue saldo yang gede, gue lebih sarankan itu ke broker yang udah gue pakai di link di bawah aja. Kalian bisa daftar di sana. Nah, jadi itu, dan memang mostly channel ini kontennya kebanyakan memang akan fokus ngajarin di trading forexnya. Tapi sekali-sekali juga gue bakalan kasih konten yang untuk di binary-nya, karena gue juga masih tetap sebetulnya masih trading in the binary, cuman bukan yang utamanya ya. Nah, itu jadi perbedaannya. Oke, so langsung saja sekarang kita lihat di chart. Kita langsung buka di chartnya. Di sini gue pengen ngebahas gold dulu. Kalian bisa langsung lihat chartnya di layar kalian. Nah, di sini kita sudah masuk ke time frame daily. Gold kodenya adalah XAU/USD. Oke, nah tadi gue udah bilang bahwa market tuh ada fasenya ketika mereka lagi running harganya, dan ada fasenya lagi menunggu. Nah, sebetulnya dari minggu-minggu lalu, kalau kalian juga yang sudah nonton Technical Friday dari minggu lalu, gue udah kasih sinyal sebetulnya ya di Technical Friday itu. Gue udah kasih sinyal kalian bisa untuk ngambil posisi beli udah dari 2-3 minggu yang lalu sebetulnya. Nah, coba kalian itu sudah running, dan sekarang dia lagi sudah running ya, jadi sekarang dia keadaannya lagi begini. Nah, what will we do itu? Nah, tadi gue udah bilang kalau harga lagi running, gue lebih tidak akan entry ya, gue prefernya tidak entry. Nah, gue akan entry ketika harganya tuh sedang waiting, lagi fase-fase menunggu ya. Jadi ada 2 fase tadi. Nah, kalau gue bisa ibaratkan dengan kita harga ini seperti sebuah benda yang bergerak cepat ya, misalkan kereta gitu ya. Misalkan kereta kan geraknya cepet nih. Nah, kalau kita mau pergi ke suatu tujuan, nah misalkan kita mau dari Manggarai ke Bekasi misalkan. Nah, itu nggak mungkin kan kita ketika KRL-nya atau keretanya itu lagi jalan, kita lari-lari kejar, terus kita masuk ke dalam paksa buat kita bisa sampai ke tujuannya. Itu nggak mungkin terjadi kan. Kita lebih baik mendingan kita tunggu di Manggarainya, kita standby di sana bersama semua orang yang lain menunggu untuk masuk ke keretanya, yang kan setelah itu berhenti di stasiun Manggarainya, nanti lanjut ke Bekasi misalkan. Nah, itu juga konsep yang gue pakai ketika di trading. Kenapa?
Karena balik lagi tadi, nggak mungkin, kenapa orang nggak mungkin ngejar kereta yang sudah jalan? Karena resikonya gede gitu. Ya kalau udah jalan kita kejar-kejar lari bisa terluka kitanya, dan pintunya pun sebenarnya udah ditutup gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau buka paksa sih bisa harusnya kereta gitu. Nah cuman lebih gede resikonya aja, itu yang pengen gue highlight. Resikonya itu lebih gede gitu, ketimbang kita nunggu di stasiun kereta apinya dia benar-benar berhenti, dia buka pintu, kita masuk secara normal, itu lebih aman. Nah itu juga konsep yang gue pakai di trading gitu. Ketika harga sedang rally, dan misalnya kalian momen rally, bedakan harga yang sudah rally lari dengan momentum ya. Nah kalau harganya tuh baru-baru mau gain momentum, gue mau masuk. Nah tapi kalau dia sudah lari ya, itu gue nggak mau masuk lagi. Kenapa? Karena dia sering bakalan ada price reversal, akan ada seringnya pembalikan harga ketika dia sudah lari. Contohnya misalkan kayak gini, ini harga-harga yang sudah lari itu yang seperti ini. Nah misalkan kita lihat nih, kita lihat di sini kan. Nah ini harganya masih adem ayem nih. Nah dari sini kan masih adem ayem gitu kan. Nah terus, not alert, no. Nah masih santai aja di sini. Tiba-tiba harganya tuh bubuk gitu. Nah ini yang gue bilang dia tuh sedang ngebut gitu. Nah kalau kita mau entry di level-level seperti ini, kita ibaratnya belum terjadi kan harga-harga sebelumnya itu, setelahnya itu kan masih di sini. Kita masuk buy di sini, yang terjadi biasanya kita tuh bisa, nah harganya tuh di satu saat tuh bakalan ada price reversal. Tapi bukan berarti dia trend reversal, bukan berarti dia bikin lower low, tapi dia hanya kayak price reversal. Nah ketika kita masuk di harga yang di sini agak tinggi, udah pasti ketika kita masuk namanya telat gitu. Kita udah maksa masuk, next ketemu candle gede, nah langsung loss. Padahal kalau kita nunggu di bawah, kita entry-nya dari sini, nah kita ya memang profitnya berkurang, tapi kita setidaknya tidak loss gitu. Nah itu yang gue masuk, kita jangan entry ketika marketnya itu lagi lari gitu, karena dia sering terjadi price reversal. Dan balik lagi konsepnya trading itu adalah di market, semua market itu tidak ada yang namanya lempeng aja naik. It's impossible. Dia tuh pasti naiknya tuh berliku-liku gitu, kayak ya jadi naik, ada koreksinya dikit, naik, koreksi dikit, sama juga dengan downtrend. Dia turun, ada ribanya dikit, turun, ada ribanya dikit. Nah jadi ketika kita lagi di harganya lagi naik, misalkan ya lagi naik gitu, kita baru buy, resiko kita akan lebih besar untuk kita tanggung gitu. Nah sama kalau kita misalkan beli di sini, misalnya tadi ya, oh kita baru lihat di sini, paksa masuk kah? Karena dia habis break dari resistance, ini kita anggap momentum dan segala macam, kita baru mau beli, stop loss kita itu bakalan jauh. Karena stop loss wajarnya itu adalah di low sebelumnya. Stop loss itu pasti di sini. Nah, kita punya stop loss tuh gede, jauh. Resikonya ketika punya stop loss makin jauh, kita pasti resikonya makin gede. Nah, itu yang gue bilang agak tidak bagus kalau kita entry-nya ketika market lagi lari. So, gue sangat menyarankan kita mencari market tuh yang sedang tidak seperti ini. Ya, jangan entry ketika market seperti ini. Ya. Market tuh entry-nya ketika yang kurang lebih kayak gini. Nah, yang lagi membentuk base atau suatu correction ya, di ujung koreksi yang seperti ini juga, ini bagus banget nih. Nah, ini gue paling suka kayak gini. Jadi dia lagi lari. Makanya kalau teman-teman yang sudah sering nonton pasti sering melihat gue entry itu berdasarkan ABCD. Ya kenapa? Karena ya ABCD. Jadi dia ini titik A, ini titik A misalkan, mana dia? Nah, ini titik A kan. Dia tuh lari ke titik B, dia udah selesai nih bikin titik B-nya. Nah, baru gue cari titik C-nya. Di ujung-ujung dia lagi ngerem-ngerem tuh. Nah, di ngerem-ngerem ini gue baru mau entry untuk lanjut ke titik D-nya dia. Titik D-nya di mana ya? Kurang lebih nanti ya, yang biasa gue gunakan Fibonacci lah gue cari situnya. Nah, di sini gue entry-nya tuh di titik C yang satu ini untuk cari titik D-nya. Nah, jadi di sininya gue entry. Kurang lebih gitu, bukan di sini, bukan di sini, ya. Nah, itu konsepnya kita mau entry gitu ya. Nah, terus kalau Gold sekarang jadi gimana nih? Nah, Gold ini kan sekarang lagi abis rally dari kemarin ya. Di sini nih rally-nya nih. Nah, sekarang dia agak ngerem nih. Nah, ini sebenarnya menarik. Nah, dia lagi mau kayak koreksi gitu kan. Nah, cuman dia lagi koreksi. Di satu sisi dia menarik karena dia lagi mau koreksi, tapi di satu sisi juga agak berbahaya karena dia mau koreksi nih, kita belum tahu dia koreksinya sampai mana. Berarti penurunannya tuh belum tahu sampai mana. Nah, dengan outlook yang seperti ini, outlook yang dia masih bullish kayak gini kan. Nah, ini kan koreksi ceritanya misalkan. Nah, sebelumnya kan masih bullish juga gitu ya. Nah, ini momentumnya tuh masih bullish, berarti kita mau cari posisi itu ya posisi buy gitu kan. Nah,
Cuman belum tahu nih kapannya. So kita harus sabar menunggu untuk dia selesai koreksinya. Nah di sini gue mau jelasin juga di market gold terutama dia itu ketika koreksi mau ngapain? Dia bikin apa aja biasanya? Ada beberapa hal yang biasanya dibikin. Itu yang pertama di sini yang gue lihat potensialnya terjadi juga adalah dia membentuk base. Base itu seperti apa? Yang kayak gini-gini. Mana ya base ya? Pernah terjadi ya? Belum. Nah kayak gini-gini nih. Cuman dia agak gede base yang satu ini ya. Nah dia tuh biasanya bentuk base. Jadi dia tuh sebenarnya koreksi, tapi bukan koreksi yang gini, bukan koreksi yang ABCD yang gue baru gambar ini, tapi dia lebih ke membentuk sideways, cuman kecil gitu. Kalau sideways kan itu tren kan. Nah kalau tren dia tuh gede. Tren sideways tuh yang kayak gini misalkan. Nah ini tren sideways. Oke. Nah tapi kalau dia cuman base, nah itu koreksinya. Nah gue bilangnya dia sebenarnya sideways, cuman gue bilangnya dia bentuk base karena dia kecil dan itu hanya untuk koreksi. Nah potensinya gue lihat di gold ini sekarang sejujurnya itu adalah dia mau membentuk base itu. Nah bottomnya ya kan dia mau koreksi nih, berarti kita sebenarnya nyari bottomnya kan untuk dia di end of the correction terus dia lanjut naik. Bottomnya tuh biasanya gue pakai EMA21 indikatornya di sini untuk melihat berlaku sebagai dynamic support. Nah jadi dia itu seharusnya tidak akan tutup melebihi EMA21 nya, berarti dia nggak akan bermain di bawah-bawah EMA21 ya, apalagi di time frame daily. Jadi seharusnya dia bakal paling mentok di level-level EMA21. Nggak apa-apa kalau dia balik lagi, nggak apa-apa kalau dia ngekor ya. Kalau dia ngekor itu is okay. Nah tapi kalau dia sampai tutup di bawah candle daily, bahkan sampai 3 hari maksimal, gue kasih waktu juga 3 hari biasanya. Nah kalau dia 3 hari belum balik lagi ke atas EMA21, gue bakalan menunggu lagi, berarti dia mau koreksi lebih dalam. Nah baru gue bakal cari Fibonacci kalau itu terjadi gitu ya. Kalau dia tutupnya koreksinya lebih dalam, nah gue baru pakai Fibonacci. Biasanya gue pakai 61,8. Tapi kalau enggak, ya udah dia jadinya base. Gue bakalan punya support gue yang dynamisnya itu adalah di EMA21-nya. Yang which mean berarti ketika dia mulai ngekor-ngekor di EMA21, apalagi time frame daily 2-3 hari juga, itu bakalan menjadi sinyal untuk gue udah siap-siap mau beli. Nah jadi gold ini gue masih percaya dia masih bisa bullish, dia masih bisa naik, cuman tinggal kita nunggu kapan entry-nya aja. Nah dari time frame daily itu bisa kelihatan dia harusnya membentuk secondary action itu hanya bentuk base. Nah yang kedua tadi yang sudah gue sebut, nah, itu yang pertama yang bentuk base. Yang kedua tadi ada yang tadi dia ternyata turunnya lebih dalam. Nah di sini kan EMA21 tidak akan berguna lagi. Nah mau nggak mau kita jadinya pakai Fibonacci. Titiknya adalah konsep awalnya dasarnya tapi tetap ABCD ya, ABCD gitu ya. Nah di sini ya AB, ini titik A-nya, B-nya. Nah, gue mencari titik C-nya gitu. C-nya di mana nih? C-nya ini di mana gitu kan? Nah, di mana C-nya? Nah, itu yang harus digabungkan dengan Fibonacci gitu ya. Nah, di Fibonacci golden ratio biasanya pakai level 61%, 61,8% gitu. Nah, kalau tapi ini belum bisa diukur ya kalau sekarang Fibonacci. Kenapa? Karena belum ada swing high. Ini kan lagi fase yang pertama tadi yang gue bilang, secondary reaction-nya hanya bentuk base. Jadi dia tidak membentuk swing high. So kita nggak bisa ukur dengan Fibonacci. Nah jadi gue cuman pakai contoh aja gitu ya. Nah kurang lebih dia bikin titik C. Kurang lebih berarti di sini kan. Nah berarti end of the correction-nya kurang lebih di sini. Baru gue mau beli ketika dia sudah melewati EMA21-nya. Ya. Nah jadi itu dua hal yang biasanya dilakukan gue. Atau enggak dia memang kayak gini, ada beberapa hal lagi yang lumayan sering dia bikin adalah dia cuman, apalagi kita lihat di time frame daily, dia cuman bikin candle gini, inverted pin bar, dia ngekor-ngekor terus nih. Jadi ini juga sebenarnya koreksi kan, yang di sini nih dua setup yang satu ini. Nah ini sebenarnya koreksi juga. Nah itu dia koreksi nggak niat, dia nggak niat koreksinya. Jadi bikin base tidak, koreksi dalam tidak. Jadi dia cuma benar-benar satu candle pembalikan arah, inverted hammer biasanya, atau ada doji muncul atau inverted bar, tapi next candle-nya dia langsung bikin bullish candle. Nah itu juga suatu koreksi. Tapi sejujurnya gue jarang entry berdasarkan itu ya. Jadi ya yang gue sering pakai itu cuman yang dua tadi ya. Jadi dia yang correction secara base sama yang Fibonacci. Nah jadi ketika gue mau entry di market manapun, lagi bearish maupun bullish, level gue entry itu pasti di titik C.
Jadi konsep gue itu pada dasarnya itu hanya gue melihat ABCD-nya digabungkan dengan ada chart pattern dan segala macam, tapi lebih mainly ke ABCD-nya. Nah, dan gue selalu tugas gue sebagai seorang trader yaitu gue harus cari titik C-nya di mana. Mau tuh bearish, mau tuh bullish, gue harus tahu titik C-nya di mana. Di situ gue mau entry karena di situ baru gue bisa dapat harga terendah dari suatu market untuk gue bisa, dan harga terendah plus konfirmasi. Nah, dan begitu kita dan menurut gue itu memang bukan cuma tugas gue sebagai trader ya, tapi emang seorang trader itu tugasnya seperti itu, mencari titik C untuk dia buy atau sell untuk mencapai target titik D-nya. Nah, itu konsep benar-benar dasar untuk kita trading. Nah, jadi untuk gold ini ya udah kurang lebih gue masih percaya dia bakal bullish, tapi memang belum ada setupnya apa-apa. Kita tinggal nunggu apakah dia membentuk seperti yang gue bilang tadi. Yang pertama adalah base doang atau ternyata dia mau koreksi lebih dalam. Intinya adalah perbedaannya dari dua ini, kita menggunakan MA21 ini sebagai indikatornya untuk melihat di mana dia tutup harga ya. Jadi kalau dia masih tutup harga dari MA21 berarti base dia hanya bentuk base, fase yang pertama dia bikin. Kalau dia sudah tutup di bawah MA21 berarti dia akan koreksi lebih dalam lagi. Itu indikator yang bisa kita lihat untuk mencari tahu di mana titiknya berhenti. So kita tinggal sabar-sabar aja. Kalau gue sekarang lihatnya dia masih bakal bentuk base, berarti level-level di bawah dekat-dekat MA21 di sini-sini berarti ya kita bisa melakukan pembelian. Tapi belum dulu, jangan sekarang, kita harus beberapa kali tes dulu ya. Berarti di level 1780 ya, 1780, 1785 itu range-nya, itu adalah harga yang baik untuk kita melakukan pembelian, and dia bisa pecah lanjut rally base rally gitu ya, sampai targetnya yang ke atas itu kalau gua ambil dari sini, ini kan ada BCD gede sebenarnya ya, itu masih ada di sampai di 127 1827 gitu ya, di level sini. TP-nya udah dekat gitu ya, di level sini. Oke. Nah, jadi kita masih ada upside area itu kurang lebih 200 pips, 300 pips. Hopefully setupnya jadi dan dia memang hanya bentuk base. Di level bawah kita bisa buy itu bisa punya TP itu sampai 500 pips. Kalau kita bisa dapat di harga yang 1780 ya. Nah, jadi kita tinggal sama-samanya standby, jaga dan lihat. Ini tapi saya untuk minggu depan ya, karena ini udah hari Jumat, biasanya ini tidak akan terjadi di hari ini. Tapi untuk hari Selasa mungkin this can be done. Alright. Jadi itu gold, gue masih percaya dia bisa menaik. Cuman yang perlu diperhatikan tinggal apakah dia koreksinya bentuk base atau lebih dalam lagi, itu saja. Oke. Nah, jadi gold udah jelas ya. Nah, kita tinggal mari coba ke GBP Jepang Yen sekarang. GBP Jepang Yen. Oke, nah GBP Jepang Yen melanjutkan yang kemarin. Nah, di sini ternyata dia agak lumayan sideways. So di ABW-nya ini gagal gitu ya. Jangan diambil lagi berarti. Nah, terus di daily-nya dulu kita lihat. Nah, di sini lumayan menarik nih untuk GBP Jepang Yen. Kenapa? Karena dia kalau gua ambil yang di sini doang nih reaction-nya, primary reaction-nya, di secondary reaction-nya. Nah, ini gue bisa bilang kalau dia mau lanjut naik nih. Ya, di sini dia hanya bentuk koreksi. Ini kan udah kelihatan nih. MA21 balik lagi sebagai supportnya, dynamic supportnya. Ini dia udah mulai menghormati karena dia sudah mulai banyak rejection di sini. Nah, gue tinggal nunggu aja di Dolphin Daily-nya ada swing low-nya muncul, and then di GBP Jepangnya gue percaya kita masih bisa beli, gitu ya. Nah, tapi nanti tinggal kita coba turunkan di H4, tuh lebih jelas. Di H4 tuh dia punya level support gitu kan. Nah, di sini level supportnya, ya, level support gitu ya, level support. Nah, level support ini yang perlu kita highlight gitu. Kalau gue selalu jadiin kotak gini kan. Nah, kita highlight. Kenapa? Karena kalau dia turun lagi misalkan sampai daerah highlight ini, at least dia menyentuh di sini misalkan, terus dia langsung di reject ya, jadi hammer, biasanya gue suka banget. Gue langsung beli. No further question asked gitu ya. Gue langsung buy dengan stop loss gue di bawah sini. Berarti misal gue buy itu ya. Nah, tapi kalau udah ada swing low-nya atau ada rejection-nya, gue langsung beli. Stop loss gue di bawah supportnya. Nah, ini adalah setup yang paling gue suka juga, and this is a very good trade yang bisa kita ambil, and kita bisa ride the wave minimal tuh sampai high sebelumnya di sini. Nah, gitu ya. Tuh GBP Jepang Yen juga lumayan bagus setupnya, makanya gue masukin briefing, and this is will be a
ABCD yang rapi ya. Terus coba gue lihat dulu apakah ini ada capeton. Ya nggak ada ya, ini cuma channel yang biasa, jadi memang murni dari ABCD-nya yang gue lihat ya. ABCD-nya doang di sini. Ini kan dari Tahram Daily-nya kan kalau kita ngambil agak. Ini kan gue ngambil intermediate-nya kan. Nah, kalau dia ada yang small trend-nya yang gini-gininya, ya yang kecil-kecilnya ini. Nah, ini yang small trend-nya. Kalau gue sekarang lagi fokusnya untuk melihat di intermediate trend-nya gitu ya. Jadi ABCD-nya di intermediate trend dan gue tinggal nunggu ada satu rejection lagi di level support-nya ya. Ekspektasi gue dia muncul Morningstar, is very good nih, ada Morningstar sebenarnya, ini ada Morningstar 1, terus atau bullish hammer dan bullish pin bar ya. Nah itu jika terjadi di level support lagi, no further question, no further nggak perlu ada info tambahan lagi, you go buy it JB Jepang ya. Alright, so gue rasa cukup dulu untuk Technical Friday kali ini. Gue harap kalian bisa mendapatkan pencerahan baru. Gue juga lebih sukanya memang kayak gini, ketimbang gue cuman kasih free sinyal seperti ini. Gue lebih sukanya kalian ngerti gitu kenapa gue memutuskan untuk beli, kenapa gue memutuskan untuk short sell, gimana gue bisa beradaptasi dengan dinamisnya market ini. Nah itu yang sebenarnya gue pengen benar-benar kalian pelajari ya, bukan cuman ambil freebies sinyalnya doang. Nggak ada gunanya kalau kalian cuma ngambil sinyal gue, karena ketika misalkan tiba-tiba gue memutuskan untuk tidak memberi sinyal lagi atau gue tidak ada Technical Friday lagi, ya gimana dong gitu kan. Nah tapi kalau kalian memang ngerti dari diri kalian sendiri, kalian ngerti how to buy, how to sell, setupnya seperti apa, money managementnya seperti apa, risk managementnya seperti apa, kalian punya setup sendiri yang mandiri, it will be better kan. Kalian bahkan bisa kasih sinyal untuk orang-orang yang kalian memang peduli gitu, biar we all can ya bisa lebih punya komunitas yang lebih enak gitu untuk trading di Indonesia ini. So let's help us to build the environment of trading di Indonesia to be better, lebih baik, dan banyak orang-orang yang bisa trading, muncul orang baru bisa trading yang tidak cuma ngambil sinyal ya. So I hope that will be works well ke depannya, dan kita bisa semua belajar dari gua harap dengan video ini juga kalian pelajari sesuatu. Kalian lihat cara gua menganalisa, kalian lihat cara gua tarik garis ya. Kalau kalian masih pusing mungkin nganu support resistance atau cari garis di sini, kalian tonton semua videonya biar kalian bisa lebih terbiasa, dan ketika kita sudah terbiasa kita pasti bakalan bisa ya. Oke, so terima kasih sekali semuanya sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di video lainnya yang gue pasti akan share hal yang I hope bermanfaat untuk kita semua. Oke, komen kalau kalian punya pertanyaan ya, mungkin kalian pengen kita bikin konten apa yang bisa membantu menjawab kalian. I will gladly to make one gitu ya. So sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. As always, let the video. Salam Trading Academy ID. Bye bye.